Simple. Use your power. Masih banyak mantan koruptor yang dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif walaupun memang adanya persyaratan tertentu. Tidak pidana korupsi. Ibarat Gusman, ketua DPD. Beliau dikenakan tidak pidana korupsi. Dasarnya adalah trading in influence. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Karena narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan juga wawasan kepada kita semua, kami bisa bergerak menggunakan AI seperti blockchain untuk mengatasi KKN ini gitu. Ini berbahaya sekali soal kesehatan mental kita memang. Sobat FH, kembali lagi bersama saya Gloria dan saya sekarang sedang bersama Bapak Vincentius Mandrova selaku lawyer, juga dosen UPH dan founder FMP Law Firm. Nah, sekarang saya akan bertanya-tanya mungkin terkait materi yang akan Bapak bawakan nantinya. Yang pertama, menurut Bapak bagaimana efektivitas gerakan mahasiswa dalam memerangi korupsi selama ini? Oke, pertama bagaimanapun kontribusi gerakan mahasiswa dalam menyoroti isu-isu terkait dengan permasalahan bangsa ya. Salah satunya persoalan penegakan hukum di sektor tindak pidana korupsi. Tentu ini memiliki dampak yang besar. Seperti kita lihat kemarin waktu terjadi perubahan undang-undang KPK, bagaimana kemudian mahasiswa menyoroti, menyuarakan, melakukan aksi demonstrasi. Dan itu bentuk dari check and balances yang nyata yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebagai penyambung lidah intelektual masyarakat. Jadi saya pikir dari sisi kontribusi sangat berkontribusi dan memberikan pengaruh besar dari sisi proses legislasi sampai pada proses penegakan hukumnya. Baik, mungkin yang selanjutnya sekarang kan media sosial itu sangat bertebaran di mahasiswa kan. Nah, bagaimana teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melawan korupsi tersebut? Ya. Pertama dulu bahwa media sosial itu ibarat orang tak bertuan ya. Kenapa saya mengatakan orang tak bertuan? Dia itu tidak dikontrol oleh orang lain tapi dikontrol oleh diri kita sendiri sebagai pengguna media sosial tersebut. Nah, melihat daripada itu, tentu kebebasan akses yang kita dapatkan itu adalah salah satu peluang besar untuk menyampaikan aspirasi, menggunakan platform media sosial untuk mengkritisi dan lain sebagainya. Hanya saja memang kita juga perlu hati-hati bahwa dalam melakukan kritikan jangan sampai itu kemudian kita terjebak pada isu-isu pelanggaran hukum seperti misalnya penyebaran berita hoax misalnya kan, itu juga tidak baik untuk tujuan dari niat baik daripada mahasiswa itu. Jadi saya pikir dengan media sosial yang ada itu merupakan suatu keniscayaan yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi intelektual dari mahasiswa itu. Baik, sangat menarik sekali ya Sobat FH. Mungkin yang terakhir nih Bapak, satu kata untuk melawan korupsi. Satu kata melawan korupsi itu adalah penjahat.
Selanjutnya kita sekarang bersama Pak Hengki selaku lawyer dan juga dosen ketua Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu, apa tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa dalam melawan korupsi? Ya, tentunya tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa di dalam menghadapi korupsi ada pada diri sendiri. Kenapa? Karena ketika dari dalam diri tidak ada sikap-sikap kritis, sikap-sikap melihat sebuah kebijakan pemerintah dengan daya nalar yang digunakan untuk mengungkapkan argumentasinya, itulah menjadi persoalan utama korupsi yang ada di mahasiswa. Jadi mari kita kritis sebagai generasi muda anti korupsi untuk selalu menjadi pribadi yang tangguh di dalam menghadapi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih. Terkait hal tersebut nih, bagaimana upaya yang dapat dilakukan mahasiswa, terutama di lingkungan kampus, untuk mengedukasi teman-teman sepantarannya untuk melawan korupsi tersebut? Ya, kembali lagi ya, untuk korupsi itu adalah mari kita membudayakan, karena korupsi itu merupakan extraordinary dan kecenderungannya sudah masuk ke tataran perdebatan di situ budaya. Nah, kita mulai dari budaya mahasiswa. Yang pertama, kita harus berani jujur, kita punya integritas serta bertanggung jawab, dan setelah itu kita baru menyampaikan atau mengajak teman-teman untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya korupsi, sehingga perilaku anti korupsi itu akan hilang di Indonesia. Mungkin satu kali lagi pertanyaannya adalah satu kata untuk korupsi. Lawan. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita akan mencalonkan diri sebagai suatu pemimpin, misalnya di ranah gubernur dan sebagainya, tentunya kan biaya politik di Indonesia sangat mahal. Nah, saya melihat di ICW dan juga di laporan aliran dana kampanye dari KPU, itu aliran dana itu bisa dari pihak lain, misalnya pengusaha dan sebagainya. Apakah hal tersebut tidak mempengaruhi suatu pemimpin dalam mengambil kebijakan? Mengapa akhir-akhir ini diduga hukum di Indonesia tidak mengedepankan praduga tidak bersalah? Nilai-nilai moral dan etika politik dalam membentuk karakter pemimpin yang berintegritas serta bertanggung jawab terhadap rakyat. 25 tahun ini ternyata belum maksimal seperti itu. Terus kemudian apalagi itu fighter and binding kita tidak boleh membuat negara makin kacau.